selamat datang dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Kembali dengan saya Gilin Tumangkeng yang tentunya akan menemani pemirsa sekalian sepanjang satu episode ke depan. Setiap malamnya kita akan memberikan ide-ide dan inovasi-inovasi baru dari sebuah bisnis. Untuk itu aku mau menjelaskan sedikit dari tujuan Kamu Bisa, di mana Kamu Bisa adalah program kerjasama dengan ASI atau Adventist Layman Services and Industries, di mana ASI sendiri adalah kumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Dimana seperti yang sudah saya bilang tadi, kita akan memberikan banyak inovasi dan juga ide-ide bisnis kepada pemirsa yang mungkin sekarang sedang menjalani bisnis atau ingin membuat sebuah bisnis. Dan tentunya setiap malamnya kita mengundang para narasumber yang ahli dan juga para narasumber yang memiliki banyak pengalaman di bidang ini. Dan topik yang akan kita bahas yaitu cuka apel, produk fermentasi yang menjanjikan peluang bisnis. Pada malam hari ini kita sudah kedatangan dengan narasumber praktisi yaitu Ibu Kartini Batubara. Aku mau sapa dulu Ibu Kartini. Selamat malam Ibu Kartini. Selamat malam. Selamat malam. Baik, sebentar lagi kita akan berbincang-bincang tentang produk yang Ibu sudah buat ya. Ya, Baik, oke. Berikutnya saya mengundang narasumber ahli yang selalu menemani kita setiap episodenya, di mana di sini ada Profesor Daniel Saputra. Selamat malam Profesor. Selamat malam Kevin, selamat malam semua narasumber dan selamat malam para pemirsa. Selamat malam. Dan juga kepada Dr. Titin Sulastri. selamat malam para pemirsa Hub Channel dimanapun berada. Mari acara kita Gilin, narasumber praktisi dan para narasumber ahli ke acara Kamu Bisa. Selamat malam. Dan terakhir Dr. Ruben Suitono. Selamat malam Dr. Ruben. Selamat malam semuanya, selamat malam pemirsa, selamat malam para narasumber dan host kita, Mbak Kelly. Selamat malam. Baik, sebentar lagi kita akan memasuki sesi di mana kita akan berbincang-bincang, berdiskusi mengenai cuka apel atau dari bisnis Ibu Kartini sendiri. Dan untuk itu aku juga mengundang kepada para pemirsa untuk aktif dalam program ini dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai, di mana nanti para narasumber akan menjawabnya di akhir sesi. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke dalam diskusi ini, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan satu video mengenai topik yang akan kita bahas. Salam, perkenalkan saya Kartini Batubara. Saya adalah seorang pensiunan PNS pemerintah Kota Pematang Siantar. Saya Nyonya Situmorang. Anak saya 2 orang dan saya menggeluti membuat cuka apel ini setelah saya pensiun. Sebelumnya saya minum cuka apel dan saya membeli dari seorang teman dan juga dari supermarket. Karena saya sudah merasakan manfaat daripada cuka apel, akhirnya saya berniat untuk membuat cuka apel sendiri. Dan sekarang saya mengkonsumsi cuka apel hasil buatan saya sendiri. Dan saya juga sudah menjual hasil buatan saya cuka apel ini. Terima kasih, Horas. Kembali lagi dalam program Kamu Bisa, karya bisnis luar biasa, di mana kita akan membahas tentang cuka apel. Saat ini saya mau mengundang kembali kepada Ibu Kartini Batubara untuk berdiskusi bersama-sama tentang bisnis yang sudah dibuat. Selamat malam Ibu, kembali saya mau bertanya kepada Ibu tentang cuka apel yang sudah Ibu buat. Kira-kira boleh ceritakan Ibu, dan aku sendiri penasaran bagaimana Ibu mau membuat cuka apel sendiri. Kenapa harus produk cuka apel, kenapa enggak produk lainnya? Baik, terima kasih. Ya, awalnya saya membaca ya bahwa cuka apel ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Kemudian saya melihat ada teman saya menawarkan kepada saya untuk mengkonsumsi cuka apel. Kemudian saya meminum cuka apel dan ketika cuka apel itu habis, saya membelinya di supermarket. Nah, kemudian saya melihat, loh kenapa enggak saya buat sendiri ya cuka apelnya, timbang saya beli.
Kalau saya membuat sendiri, saya bisa menentukan kualitas daripada apel itu, dan tentu saya bisa merasakan langsung buatan saya sendiri. Dan akhirnya saya membuat cuka apel itu, ya awalnya saya hanya untuk saya sendiri, kemudian saya coba menawarkan kepada teman, ya akhirnya teman saya ikut membeli. Itulah awalnya saya membuat cuka apel itu sendiri. Mulai dari teman ya yang menawarkan, kemudian Ibu setelah ke supermarket berpikir kenapa sih tidak buat sendiri ya? Iya. Baik, untuk itu saya mau tanya, kira-kira apa saja sih bahan-bahan utama ataupun bahan-bahan yang perlu kita gunakan untuk membuat sebuah cuka apel? Eh, Namanya apel ya, bahan utamanya adalah ya apel itu sendiri, kemudian gula pasir, saya menggunakan gula pasir, dan air, saya menggunakan air yang sudah layak untuk dikonsumsi, yaitu air mineral. Itu bahannya. Bahan membuat cuka apel ini hanya 3, gula, apel, dan air. Dan kemudian dengan alat-alatnya, yaitu uh, botol kaca atau stoples, dan di sini tentu karena buahnya harus dipotong, ada pisau, dan juga saya menggunakan sendok plastik. Nah, itulah dan juga yang bahan dan alat yang diperlukan dalam membuat cuka apel. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah kain katun untuk menutup stoples untuk masa fermentasi. Itu Mbak Jenny. Baik, terima kasih Bu Kartini. Jadi sebenarnya untuk membuat cuka apel itu tidak sulit ya, karena bahan-bahannya mudah dibeli dan dijangkau di rumah. Baik, untuk itu kira-kira Ibu Kartini sendiri boleh tolong bagikan tips untuk memilih apel yang berkualitas yang baik untuk digunakan untuk dijadikan sebagai cuka apel. Ya, namanya dalam memilih untuk yang kita konsumsi, tentu kita harus memilih kualitas bahan yang baik. Ya, kalau kita membeli buah apel, tentu buah apel itu tentu harus masih segar, ya, masih segar, warnanya tidak kusam, tidak menyek-menyek, tidak lembek-lembek, dan kemudian ya kita lihat kesegaran dan warna juga masih cerah. Dan bahan yang lainnya juga untuk gulanya juga kalau bisa gula pasirnya yang bersih dan air yang bersih. Kalau untuk mau mencari cuka apel yang baik ya tentu kita harus memilihnya dan membelinya di tempat yang memang menjual buah-buahan yang berkualitas. Ya, itulah bagaimana cara kita memilih cuka apel yang baik. Terima kasih Bu Kartini untuk jawaban yang sudah dibagikan. Setelah ini kita akan berdiskusi lagi, tapi sebelumnya saya mengundang kepada Pak Ruben terlebih dahulu untuk berdiskusi bersama-sama. Di mana saya sendiri penasaran apa saja kandungan yang baik bagi tubuh dari apel, dan kalau sudah jadi cuka apel, apa manfaat yang bisa kita dapatkan? Baik, jadi kalau kita bicara tentang cuka apel, tentu saja kita bicara tentang manfaat dari apel itu sendiri. Ya, apel itu banyak sekali zat-zat dan protein, enzim yang bagus sekali kalau disebutkan panjang sekali ya untuk disebutkan satu persatu. Tapi ada satu pepatah yang mengatakan one apple a day, keep your doctor away. Artinya makan satu apel akan membuat kita itu sehat, jadi nggak perlu ke dokter ya untuk berobat. Kenapa? Memang karena manfaat yang banyak. Walaupun apel itu terkesannya manis, tapi sebenarnya cukup untuk membantu tubuh kita. Karena serat yang bagus, enzim yang bagus, dan protein-protein yang memecahkan banyak sekali komponen di tubuh kita untuk menjadi bagian dari kesehatan kita. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang apel dan cuka apel nih agak sedikit berbeda ya.
Kalau kita bicara tentang apel dengan kandungan yang begitu banyak, tentu saja berguna. Tapi kalau kita bicara tentang cuka apel, apakah sama dengan kandungan yang ada em, di apelnya itu sendiri ya? Nah, tentu saja ada sedikit perubahan, terutama pada cuka apel ini dia mengandung asam yang menyebabkan dia sifatnya asam, yaitu apa? Asam asetat. Kalau cuka itu mungkin bahasa ilmiahnya kita kenal dengan asam asetat ya lebih banyak. Nah, tetapi cuka apel ini sendiri itu sebenarnya adalah proses terakhir, proses yang muncul terakhir. Jadi yang pertama adalah dari cuka ini dia akan dari apel dia akan mengalami suatu fermentasi, yaitu dari gula-gula yang ada di apel itu sendiri. Biasanya dikenal dengan fruktosa atau gula buah. Juga ada sedikit glukosanya, ya. Nah, fruktosa dan gula dan glukosa ini dirubah menjadi alkohol pada saat fermentasi proses yang pertama. Nah, dari alkohol dia akan dirubah menjadi asam asetat. Jadi sama seperti kalau kita menggunakan fermentasi misalnya membuat roti, maka menggunakan ragi ya. Raginya itu dia akan mengkonsumsi gula untuk menjadi alkohol dan CO2. CO2 ini yang memberikan rasa segar pada minuman, yaitu dikenal dengan soda. Jadi pada saat ada CO2, yaitu sodanya muncul terasa segar. Tetapi alkoholnya sendiri akan lanjut diurai menjadi asam asetat tadi atau yang disebut dengan cuka. Jadi cuka apel adalah penguraian juga dari alkohol yang dibentuk dari fermentasi apelnya itu sendiri. Nah, tentu saja memiliki karakter-karakter yang unik ya dari cuka apel tadi. Kenapa? Karena kita bukan hanya bicara tentang gula-gula saja, gula yang ada di apel yang dirubah menjadi alkohol dan menjadi cuka, tetapi kita juga bicara tentang senyawa-senyawa yang lain. Ada banyak asam-asam organik, senyawa-senyawa aromatik. Senyawa aromatik itu artinya yang memberikan bau. Kan apel itu kan memiliki bau yang khas. Itu dikenal dengan senyawa-senyawa yang disebut dengan senyawa aromatik. Dapat berasal dari kulit apelnya itu sendiri atau mungkin dari daging buahnya ya. Itu berbeda tiap apel dan mungkin kalau mau disebut mungkin nggak bisa ya secara khusus apa karena tiap apel memiliki baunya yang khas masing-masing. Nah, itu akan memberikan aroma yang berbeda dan itu menjadi karakter daripada nantinya cuka apel yang diproduksi. Karena cukanya sih tetap dari asam asetat, tapi ada zat-zat lain yang menyebabkan aromanya itu berbeda dari cuka yang satu dan dari cuka apel yang satu dengan cuka apel yang lain. Nah, mungkin seperti itu dan kita juga bukan hanya bicara aroma tapi juga rasa karena ada senyawa-senyawa lain yang akan memberikan kok rasanya berbeda ya cuka apel satu dengan cuka apel yang lainnya. Tentu saja berbeda karena apa? Karena banyak hal. Salah satunya ya jenis apelnya. Kalau jenis apelnya berbeda, dia akan memiliki rasa yang berbeda juga. Kemudian asal daripada buah apel ini ya. Kalau kita pikir mungkin kita beli sama aja, belinya di mana aja gitu ya, beli di pasar, beli di warung, beli di supermarket, itu tentu saja memiliki jalur pemasaran yang berbeda. Nah, jalur pemasaran ini kadang-kadang dia kontak dengan barang-barang yang lain. Nah, barang yang lain itu akan memberikan jenis bakteri yang berbeda yang ada di apel itu. Jadi ragi dan bakterinya berbeda, hasilnya juga mungkin akan berbeda. Kemudian kalau dibikin suhu ya, suhu atau kondisi fermentasinya. Kalau kita bicara tentang apel, kok apel kalau mungkin kalau di negara-negara yang 4 musim, maka fermentasi yang dilakukan di musim panas hasilnya beda dengan fermentasi yang dilakukan di musim dingin. Jadi suhu dan waktu fermentasi juga berbeda.
Karena kalau dia musim dingin, ya di musim dingin itu biasanya fermentasi lebih lambat. Nah, lebih lambat itu pemecahannya menjadi lebih sempurna. Sehingga dia akan memberikan suatu rasa yang lebih enak mungkin ya dibandingkan kalau suhu panas. Kalau suhu panas mungkin hasilnya cepat tetapi hasilnya tidak sempurna, tidak sesempurna pada saat digunakan suhu yang lebih dingin. Jadi contoh Ibu Kartini tadi membuat di Medan barangkali ya. Medan mungkin terkenal panas. Tapi kalau di Bandung, Pematang Siantar. oh di Pematang Siantar mungkin Iya. lebih tinggi ya dari Medan ya. Nah, itu akan sedikit berbeda gitu. Nah, jadi kondisi atau lokasi itu berbeda akan memberikan hasil yang berbeda juga. Nah, itu banyak hal yang mempengaruhi zat-zat kimia yang ada di dalamnya. Tentu saja apel dan cuka apel memiliki karakter yang berbeda, tetapi kita masih bisa mendapatkan manfaat dari apel. Kan kalau apel itu tidak bisa lama karena akan cepat busuk kan begitu. Tetapi kalau cuka apel karena dia memang sudah difermentasi, dia akan memberikan waktu penyimpanan yang lebih panjang daripada apel. Contohnya kalau apel mungkin di kulkas ada yang 1 bulan ya, atau 2 bulan bahkan mulai sedikit keriput ya. Tapi kalau cuka apel tentu saja lebih lama. Dan cuka apel adalah salah satu metode untuk mengawetkan apel supaya lebih tahan lama dan kita tetap dapat mendapatkan manfaat dari apel tersebut. Nah, mungkin begitu sementara Mbak Geo. Baik, terima kasih kembali kepada Pak Ruben untuk penjelasan tentang cara pembuatan cuka apel dan bahkan prosesnya dari awal pembelian apel dan juga sampai akhirnya menjadi cuka apel. Terima kasih Pak Ruben. Baik, berikutnya kepada Ibu Titin, saya mau bertanya kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu cuka apel yang berkualitas tinggi? Baik, terima kasih Gilin untuk pertanyaannya. Kalau ditanya butuh waktu berapa lama ya untuk mendapatkan hasil cuka apel yang berkualitas. Terkait waktu ini sangat bervariasi karena harus memperhatikan beberapa faktor tadi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Ruben tadi, bahwa kualitas dari bahan baku, khususnya apel itu sendiri, ini sangat berpengaruh terhadap hasil produk fermentasi atau cuka apel itu sendiri. Jadi tadi sudah dijelaskan terkait jenis apelnya, karena kan apel ada yang apel hijau rasanya lebih asam, kemudian ada apel yang merah rasanya lebih manis. Tentunya kalau apel yang manis, proses fermentasinya akan lebih cepat sehingga hasil cuka apelnya akan lebih cepat. Seperti itu. Selain suhu, kemudian seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Kartini, wadah ya atau tempatnya itu sendiri ini mempengaruhi juga dari kualitas cuka apel. Semakin luas permukaan wadah atau toples yang digunakan saat proses fermentasi, kan ini akan berpengaruh nanti kontak dengan udara ya, walaupun ditutup oleh tadi kain ya Bu Kartini, ada kain untuk udara tetap bisa keluar masuk. Karena apa? Semakin besar kontak dengan udara, nanti akan mempercepat juga proses oksidasi. Jadi hal-hal tersebut perlu diperhatikan nih untuk kualitas dari cuka apel yang dibuat. Nah, kalau mau tahu tanda-tanda cuka apel itu sudah jadi, ya tentu dari rasanya, biasanya rasanya itu lebih asam dan sedikit tajam dari aromanya, dan aromanya cukup khas. Ya, baunya khas, bau cuka. Begitu juga biasanya nanti hasil dari fermentasi itu kalau sudah ada mulai terlihat endapan di dasar dari toples yang digunakan, ini menunjukkan bahwa proses fermentasi sedang berjalan secara alami. Nah, beberapa penelitian saya baca tentang jurnal penelitian terkait pembuatan cuka apel. Ini ada yang memang secara konvensional seperti yang dilakukan oleh Bu Kartini, secara konvensional bisa. Kemudian ada juga yang menggunakan reaktor. Jadi fermentasinya menggunakan fermentor ya, bioreaktor seperti itu. Nah, kalau menggunakan alat yang sudah terstandarisasi biasanya di 21 hari ini sudah sangat bagus hasil dari cuka apelnya. Tetapi kadang kalau secara tradisional bisa beberapa minggu bahkan bisa 1 bulan
hasil fermentasi yang didapat itu sudah enak, tetapi tetap memperhatikan tadi dari aromanya, dari rasanya itu terlihat. Begitu Gilin. Baik, terima kasih kepada Ibu Titin untuk jawaban sudah diberikan. Kalau misalnya dari secara tradisional sendiri bisa minggu sampai bulan ya Ibu, untuk mendapatkan kualitas yang baik. Baik, setelah itu saya juga bertanya, kira-kira cuka apel sendiri bisa dikonsumsi oleh semua kalangan kah, dari mungkin anak kecil sampai orang tua? Dan kira-kira berapa takaran yang bisa kita konsumsi agar itu bisa bermanfaat bagi tubuh, yang disarankan oleh Ibu Titin sendiri? Baik. Ya, terima kasih Gilin untuk pertanyaannya. Kalau ditanya tentang cuka apel ini biasanya umum dikonsumsi oleh banyak orang. Tentunya biasanya orang dewasa ya. Tetapi seperti halnya minuman-minuman fermentasi lainnya, sebelum kita mengkonsumsinya tentu harus memperhatikan khususnya ya tadi berapa dosisnya ya, kemudian siapa yang boleh meminum cuka apel ini. Nah, secara umum memang mengkonsumsi atau meminum cuka apel ini dalam jumlah yang moderat ya, tetapi tetap harus diperhatikan apakah dia itu seorang yang sakit menderita diabetes, karena cuka apel bisa saja memang menurunkan kadar gula darah, tapi mengkonsumsinya juga perlu hati-hati untuk penderita penyakit gula atau diabetes. Nah, termasuk juga penderita asam lambung ya, asam lambung yang akut ya, terkait meminum cuka apel ini juga harus memperhatikan kondisi dari lambungnya. Terkait itu juga wanita hamil yang menyusui itu juga harus berkonsultasi dulu ya, atau melihat dari literatur kalau dia mau mengkonsumsi dari cuka apel. Kalau takaran atau dosis yang disarankan biasanya dosis umumnya itu biasanya cuka apel yang sudah diperoleh atau didapat dari hasil fermentasi itu biasanya 1-2 sendok makan, kemudian dicampurkan dengan air hangat, atau kalau sekarang biasanya sangat bervariasi ya, bukan hanya kita hanya 1-2 sendok takar makan kemudian di air 1 gelas kemudian diminum, tapi sekarang sudah banyak juga nih karena pangan fungsional di bidang bioteknologi ini berkembang dengan pesat ya, kadang ada yang dicampur di produk-produk makanan seperti pembuatan kimchi dan lain sebagainya. Nah, itu untuk dosisnya, dan biasanya yang disarankan biasanya sebelum tidur ya, tetapi tidak boleh juga berlebihan mengkonsumsinya. Begitu Gilin. Baik, terima kasih Bu Titin. Jadi kalau misalnya ada halangan kesehatan, boleh konsultasi dahulu kepada dokter. Dan untuk takarnya sendiri juga bisa 1-2 sendok dengan air ataupun mungkin dengan makanan lainnya ya. Baik, terima kasih Bu Titin untuk jawaban yang sudah diberikan. Berikutnya saya mau mengundang kembali kepada Ibu Kartini untuk memberikan sedikit dari pengalaman Ibu Kartini sendiri. Kira-kira bagaimana cara Ibu mengawetkan cuka apel supaya bisa dipakai dalam waktu yang lama? Cara menyimpannya. Iya, baik. Cuka apel yang sudah selesai dari fermentasi, alangkah baiknya adalah ditempatkan di suhu ruang yang tidak masuk sinar matahari. Jadi kemudian dia dimasukkan di dalam botol dan ditutup dengan rapat. Dan intinya adalah dia tidak kena sinar matahari. Itu boleh di dapur atau bahkan ada orang yang memasukkannya ke dalam kulkas. Tapi ya kalau kita masukkan ke dalam kulkas nanti kita mengkonsumsi cuka apel itu dalam keadaan dingin. Jadi boleh juga tidak usah di dalam kulkas, tapi ada misalnya di meja makan dengan botolnya yang tertutup rapat, yang intinya adalah jauh daripada sinar matahari. Begitu Mbak Gilin. Baik, terima kasih Bu Kartini. Jadi kalau misalnya dilihat bisa di kulkas atau mungkin di suhu ruang, tapi terjauhi oleh sinar matahari. Dan kira-kira boleh secara singkat menjelaskan bagaimana cara membuat cuka apel di rumah? Baik, terima kasih. Mungkin boleh Mbak Gilin dengan video yang sudah saya kirimkan. Ya, intinya adalah kita menyiapkan apel. Nah, di sini saya membuat cuka apel ini dengan formula 3
358. Artinya 3 buah apel dan 5 sendok makan atau sekitar 75 gram gula pasir dan 800 ml air. Itulah formula yang saya buat ya. Yang 3 apel ini yang sekitar beratnya antara 400 sampai dengan 500 gram. Jadi kemudian buah apel ini tentu kita cuci bersih ya. Cuci bersih, kemudian kita potong-potong. Nah, di dalam memotong buah apelnya saya tetap menggunakan kulitnya. Yang dibuang adalah biji daripada apel tersebut dan juga ada di dalam itu ada yang kerasnya, itu tidak kita gunakan. Jadi buah apel itu kita iris kecil-kecil, kemudian kita masukkan ke dalam toples. Nah, toplesnya yang tentu sudah bersih, dan kemudian kita masukkan gula pasir dan air. Setelah kita masukkan airnya, lantas kita aduk, kemudian kita tutup dengan kain katun yang bersih dan diikat dengan karet gelang. Mungkin boleh ditayangkan videonya, Mbak Geli. Terima kasih Bu Kartini. Jadi betul sesuai dengan Ibu Kartini, kita akan menunjukkan video tentang pembuatannya. Jadi pemirsa bisa melihat bagaimana cara pembuatannya secara terperinci. Untuk itu kita akan saksikan video pembuatan cuka apel yang sudah dilakukan oleh Ibu Kartini. Halo, saya akan mempraktekkan cara membuat cuka apel. Di sini ada toples, kemudian ada apel. Nah, di sini saya akan menggunakan apel sebanyak 6 butir ya, yang beratnya sekitar 900 gram sampai dengan 1000 gram, dan juga gula 10 sendok makan. Nah, dan air mineral. Sini sudah ada sumpit, dan kemudian ada sendok plastik, dan ada kain untuk penutup toples. Nah, cara membuat cuka apel di sini rumusnya adalah 3 butir apel dicampur dengan 5 sendok makan gula pasir dan air sebanyak 800 ml. Jadi karena toplesnya sebesar ini, saya menggunakan 6 butir apel dan gulanya berarti 10 sendok makan gula pasir dan 1600 ml air. Saya akan memotong buahnya. Buah apel ini tidak saya kupas, tapi saya hanya membuang bagian tengah daripada apel dan bijinya. Jadi setelah itu kita iris dengan tipis, ya, tipis iris-iris. Kemudian kita buang bagian tengahnya dan juga bijinya. Nah, kemudian ini kita iris dengan tipis semuanya. Nah, di sini saya sudah memotong buah apelnya. Kemudian apel ini kita masukkan ke dalam toples. Kemudian kita masukkan gula yang tadi sejumlah 10 sendok makan, yang beratnya sekitar 150 gram. Kalau 5 sendok makan itu sekitar beratnya 75 gram. Kemudian kita masukkan air, kemudian ini kita tuang, karena ini 2 resep berarti harus 1600 ml. 1 botol ini 600. Ya, nanti kita kurangin dari 3 botol, karena harus 1600 ml. Nah, ini setelah selesai, kemudian ini kita aduk karena ada gula di dalam, di bawah. Kemudian kita aduk. Nah, ini nanti buahnya sambil kita tusuk-tusuk ke dalam. Kemudian ini kita tutup
kita tutup dengan rapat dengan kain tadi, ya, kain yang katun. Kemudian kita tutup dengan karet gelang. Nah, ini setelah kita tutup ini selama setiap hari, ini harus kita aduk atau kita tusuk-tusuk selama 1 bulan. Nah, inilah apel yang sudah saya buat. Ini yang tadi kita buat. Ini saya buat pada tanggal 3 Oktober, dia masih dalam ada buahnya. Dan kemudian ini saya buat tanggal 9 Oktober. Jadi, dan inilah di fermentasi kedua. Ini cuka apel ini tidak ada lagi buah apelnya, tapi tinggal cairannya. Ini akan kita biarkan, nanti ini akan boleh kita gunakan pada tanggal 3 November. Dan inilah dia cuka apel yang hasil dari yang sudah bisa dikonsumsi. Ya, ini hasil dari fermentasi selama 2 bulan. Ini diminum setiap pagi dengan air hangat dengan 2 sendok cuka apel. Demikianlah demonstrasi pembuatan cuka apel kita. Terima kasih. Baik, kembali lagi dengan topik cuka apel, di mana tadi kita sudah menyaksikan cara pembuatan yang sudah dilakukan oleh Ibu Kartini sendiri. Tentu sebenarnya mudah ya, dan bisa didapatkan dengan bahan-bahan yang biasa kita sering beli di supermarket. Untuk itu saya kembali mengundang Ibu Kartini dan bertanya kira-kira berapa kisaran cuka apel yang ada di pasaran, dan apakah akan lebih menguntungkan bila kita membuatnya sendiri dan memasarkannya? Iya, baik. Cuka apel di pasaran jika dibandingkan dengan yang saya buat sendiri ya, itu jauh sekali lebih mahal harganya. Nah, saya pernah melihat di sebuah supermarket, ya, saya melihat sebuah cuka apel dalam satu botol cuka apel yang isinya 950 mili, ya, dengan botol kacanya, dan harganya itu Rp249.100. Nah, itu beratnya hanya isinya dari botol itu hanya 950 mili. Nah, kalau saya mengalikannya dengan uang 249.000 itu, saya bisa mendapatkan 4.000 mili dengan apel yang kita buat. Tadi saya sudah mempraktekkan ya, 1.600 mili, ya, kita boleh lihat. Bayangkan saja contohnya apelnya itu ada 6, ya, beratnya sekitar 900 sampai dengan 1.000 gram, ya. Kita itu kalau kita lihat apel yang banyak yang beredar di pasaran, kita buatlah harganya itu 50.000, ya, yang dari 1 kilo itu kita buat juga 60 atau 75, dan kemudian gula 10 sendok makan sekitar 150 gram. 150 gram itu harga gula sekarang sekitar 3.500, berarti 63.500. Dan air mineral itu ada 3 botol. 3 botol itu tidak semua kita pakai, tapi kalau di supermarket itu 3 botol air mineral yang isi 600 mili itu sekitar harganya 4.000. 4.000 kali 3, 12, dan itu baru sekitar 75, ya, 75.000. Nanti hasilnya itu dengan 75.000 di 2 bulan ke depan kita akan mendapatkan sekitar 1.500 mili cuka apel. Nah, Mbak Giling bisa membandingkan ya bagaimana perbedaan yang dengan kita buat sendiri atau kita beli di supermarket, ya. Itulah perbandingannya dengan kita buat sendiri dengan kita beli. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Kartini. Jadi memang jauh lebih menguntungkan ya untuk membuat sendiri dibanding kita membeli di supermarket. Baik Ibu, kira-kira cuka apel sendiri yang sudah Ibu buat selama ini ada tanggal kadaluarsanya atau tidak? Ya, saya membaca sebuah literatur ya.
segala barang yang dikatakan cuka itu kadaluarsanya itu bahkan boleh dikatakan tidak ada, ya. Itu bisa sangat panjang, ya, sangat panjang kalau kita menyimpannya dengan benar, ya. Menurut peraturan BPOM, saya baca juga, BPOM itu tidak, ketika kita menjual atau memproduksi cuka apel, boleh tidak membuat kadaluarsa, tapi membuat baik digunakan. Nah, gitu. Jadi cuka apel itu sendiri semakin lama, biarpun lama, mungkin dia tidak dikatakan kadaluarsa, tetapi mungkin kalau semakin lama kita menggunakan, hanya fungsi daripada cuka apel sendiri itu akan menurun. Nah, yang intinya ketika cuka apel yang kita minum masih dalam produk yang segar, baunya masih segar sesuai dengan bau cuka, dan juga tidak ada bakteri atau jamur di sekitar botolnya, itu masih bisa dikonsumsi. Nah, tentu kalau kita memang mengkonsumsi sendiri cuka apel itu, ya nggak mungkin dalam satu botol kita menghabiskan sampai 2 tahun, ya kan? Nah, tetapi ketika kita menyimpan cuka apel itu dalam tempat yang sudah sesuai dengan ketentuan, ya, jauh daripada sinar matahari, nah itu masih aman untuk digunakan. Kartini, jadi kalau kita lihat, kalau misalnya memang sebenarnya tidak ada kadaluarsanya, tapi kalau masih baik, tidak ada jamur ataupun bakteri di sekitarnya, kita bisa tetap konsumsi. Oke, dan kira-kira boleh tolong jelaskan juga apa perbedaan dari cuka apel yang dibuat sendiri di rumah dan cuka apel komersial? Kalau saya melihat, yang saya bandingkan dengan buatan saya sendiri, ya tentu satu, perbedaannya harganya sangat jauh, ya. Nah, kemudian kita bisa, dengan kita buat sendiri, kita bisa menentukan rasa daripada cuka apel yang kita inginkan. Nah, seperti dikatakan Bu Titin tadi, kalau apel yang kita pilih itu menentukan rasa. Jadi kalau kita mau yang buat cuka apelnya tidak begitu asam, mungkin kita bisa menggunakan apel yang rasanya manis, ya, tentu, dan itu juga hasilnya juga akan lebih cepat. Nah, kalau saya lihat yang apel yang di pasaran, ya kan, ya tentu kalau di pasaran itu mereka sudah menggunakan merek, ya, dan kemudian mereka membuat gambar-gambar yang menarik. Ya, itu saja perbedaannya, Mbak Gelin. Kalau saya sih rasanya perbedaannya hanya dari sudut yang paling jelas itu, ya tentu dari sudut kemasan, ya kan. Tetapi mungkin dari sudut kualitas daripada cuka apel itu tentu kita bisa menentukan sendiri, karena berbagai macam cara menentukan kualitas cuka apel itu. Semakin baik buahnya, tentu semakin baik rasanya. Begitu, Mbak Gelin. Terima kasih, Bu Kartini. Jadi yang berbeda adalah paling kemasan, tapi kualitasnya tentu sama, ya. Baik, terima kasih Bu Kartini. Saat ini saya mengundang kepada Pak Daniel untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kira-kira dari Pak Daniel sendiri, apakah ada peluang besar untuk menjual cuka apel di pasaran saat ini? Baik, terima kasih. Jadi saya mau nambahkan sedikit. Jadi ada 2 cara sebetulnya membuat cuka apel. Cara pertama adalah seperti yang dibuat Ibu Kartini, yaitu apelnya dipotong-potong gitu, ya. Kemudian diberi air, diberi gula. Gula akan menyerap asam organik dan gula yang ada di dalam apel keluar.
dan kemudian tadi ditutup dengan kain ya, karena di udara kita juga banyak ragi ya. Nah, dia akan terfermentasi dan kemudian dari fermentasi ada bakteri acetobacter menjadi asam asetat, itu yang kita sebut dengan cuka, begitu ya. Cara kedua yang lebih cepat sebetulnya adalah apelnya digiling gitu ya, dihancurkan kemudian disaring. Dapat sarinya, tetap diberi air. Nah, gula itu hanya mempercepat sebetulnya ya. Gula itu memancing proses fermentasi membuat alkohol. Tentu dalam prosesnya ini kita sebut aerobik ya, jadi terbuka, ada udara masuk ya. Kalau dia tertutup justru terbalik nantinya, tidak jadi asam tapi jadi alkohol ya. Nah, jadi ada beberapa pakar mengatakan cuka itu betul-betul mesti diperiksa apakah alkoholnya sudah habis nggak. Jadi kalau dicium sudah ada lagi aroma alkohol, artinya sudah terfermentasi secara sempurna. Dan kemudian tentang nggak tahu suara saya kedengaran. Ada Ya, suara-suara lain. jadi Masih cara terdengar. yang kedua, jadi tadi peluang pasar gitu ya. Nah sekarang cuka apel ini kan sudah dikenal orang sebetulnya ya. Efek kesehatannya sudah dikenal ya. Hanya saja banyak orang sekarang yang malas ya membuat ya. Jadi ini ingin menikmati manfaat kesehatan cuka apel, tapi malas membuat, seperti kata Ibu Kartini, sebetulnya harganya jadi lebih murah, tapi kadang-kadang orang tidak punya waktu untuk membuat atau punya tempat. Jadi sebetulnya tadi, Ibu, kalau kita membuat sendiri kita perlu tempat kan, perlu wadah, perlu tempat, ada investasi namanya ya, investasi. Jadi kalau kita membuat sendiri itu sebetulnya mesti dihitung. Hitungnya berapa biaya wadah, tempat, kemudian waktu, tenaga kerja ya. Nah, memang kita lihat tadi karena kita tidak menghitung tenaga kerja kita ya. Kalau dihitung ya tidak semurah yang kita sangka sebetulnya ya. Tapi tetap lebih murah daripada beli di pasar tentunya ya. Jadi ini tadi karena semakin banyak orang yang sibuk ya. Kita lihat di Indonesia sekarang keluarga ini suami istri banyak yang bekerja ya, sehingga dia makin sibuk, dia pingin sehat. Nah, itu peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menjual ya. Nah, banyak cara menjual, bisa online, bisa mau dari guyuban, arisan dan sebagainya ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Titin dan Pak Ruben, tentu kita mesti punya keunggulan dari cuka apel, yang orang kan banyak buat cuka apel juga ya. Nah, jadi punya keunggulan yang aromanya berbeda, lebih menarik dan sebagainya ya. Nah, buat cuka ini cuka buah sebetulnya ya, cuka buah ini bukan hanya dari apel, bisa buah apa saja. Jadi kita bisa dapat gunakan kombinasi untuk mendapatkan aroma-aroma tertentu, boleh nanti dicoba, aromanya khas, beda dari yang lain. Jadi ini ada asam organik yang aromatik ya, yang memberikan aroma yang berbeda, sehingga cuka apel kita kok lebih wangi, lebih merangsang untuk dicium, untuk diminum, dan sebagainya. Ya, nah itu yang perlu kita kembangkan. Jangan hanya cuka apel, karena cuka apel semuanya ya kalau dari buah yang sama, hasilnya sama kalau dibuat dengan cara yang sama. Tapi kita racik gitu ya. Kita racik sedemikian rupa dengan yang lain sehingga cuka apel kita mempunyai aroma yang berbeda. Orang akan tertarik ya. Oh, beda loh ya. Nah, asam organik yang didapatkan dari apel ditambah misalnya asam organik dari jeruk ya atau buah yang lain,
itu akan memberikan dampak sinergis, ya, dampak sinergisitas yang berbeda dengan hanya apel saja. Jadi orang misalnya ini baru 1 minggu terasa dampak, mungkin minum yang kita punya tadi, yang kita kombinasikan bisa dalam 3 hari atau 4 hari sudah terasa dampaknya, ya. Sehingga orang, oh, cuka apelnya Bu Kartini itu lebih hebat loh. Orang lain 1 minggu, dia 3 hari sudah terasa dampaknya, lebih wangi, ya. Nah, waktu apa best before, ya, waktu terbaiknya itu lebih lama dan sebagainya, ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan juga itu tadi, hati-hati kalau menyimpannya tadi, tetap mesti ini, jangan ada kondensasi udara, air dari udara, ya. Nah, jadi itu nanti keasamannya turun kalau, ya, lebih kurang asam dia, lebih kurang asam, nah, itu bisa berbahaya, nanti bisa ada reaksi yang lain jadinya. Jadi itu mesti dijaga juga hal-hal yang seperti itu, ya. Mungkin kalau sudah jadi bisa dipasteurisasi atau apa untuk dikemas, bisa jangka lama. Memang kalau produk ini artinya pH-nya di bawah 4, ya, di bawah 4 itu tidak perlu, kalau POM tidak perlu di sterilisasi sebetulnya, ya, hanya saja perlu dijaga agar bakteri lain nggak masuk begitu, ya. Nah, jadi kalau kita mau unggul, ya kita mesti punya keunggulan. Kita cuka apel plus, ya. Nah, kalau kita buat cuka apel plus, maka orang lain akan mencari, ya, mencari cuka apel kita. Karena kalau cuka apel ini kan sudah lama sekali. Ya, saya dengar cuka apel ini sudah 40 tahun yang lalu, sudah mulai orang cuka apel, ya. Tapi cuka apel ini ternyata bisa dibuat dari bermacam apel, ya. Apelnya berbagai 2 jenis atau 3 jenis diracik begitu, ya. Itu hasilnya akan beda dengan dari hanya 1 jenis apel. Apalagi ada buah lainnya, ada anggur bisa dan sebagainya, ya. Yang membuat cuka apel kita apa namanya market advantage begitu, dibanding dengan punya keunggulan pasar lebih daripada cuka apel orang lain. Demikian, Gilin. Baik, terima kasih kembali juga kepada Pak Daniel. Jadi kalau kita lihat tentu cuka apel sendiri memiliki peluang yang tinggi terlebih di Indonesia. Dan yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan penjualan atau mungkin daya tarik Pak kepada para pembeli adalah untuk membuat variasi atau inovasi baru. Terlebih tadi Pak Daniel sendiri sudah mengatakan bisa membuat aroma lain ataupun bisa menambahkan buah lain yang bisa dimasukkan dalam cuka apel sendiri. Terima kasih Pak Daniel untuk sharing yang sudah dibagikan. Saat ini kita akan menyaksikan satu video singkat mengenai UIKB atau Uji Ilmu Kamu Bisa. Untuk menurunkan berat badan, untuk kolesterol, lalu satunya untuk kulit. Yang pertama nggak tahu, kedua nggak tahu juga. Menurunkan kolesterol, terus untuk menurunkan berat badan, terus satunya lupa. Manfaatnya untuk kesehatan tubuh, terus menurunkan berat badan, sama apa ya Sly? Ya untuk apa sih, skincare gitu sih. Karena ada nama apel di situ, bisa jadi dari apel. Nah, karena ada nama apel dan cuka, yang pasti dari sari apel dan cuka. Asam lah, pokoknya ada asam-asamnya. Cuma pernah rasa doang tapi nggak tahu asam, mungkin dari fermentasi apel kali ya. Itu sih paling. Apel yang pasti, kemudian air sama gula. Melihat dari jawaban teman-teman saya dari tadi, kemungkinan antara 3 sampai 5 minggu mungkin. 1 minggu?
Tergantung sih, tapi biasanya 2 minggu mungkin minimal. 1 bulan mungkin. Dapat membantu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes. Benar. Mengkonsumsi cuka apel setiap hari dalam jumlah besar tidak memiliki efek samping. Salah. Proses fermentasi dalam pembuatan cuka apel berlangsung selama beberapa minggu. Benar. Saksikan Kamu Bisa Karya mulia Bisnis luar biasa. Hanya di Hop Channel Indonesia. Kembali lagi dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Di mana saat ini saya sudah mendapatkan satu pertanyaan dari pemirsa, yaitu dari Rila Silalahi, di mana dia berkata dia baru bergabung, jadi mungkin kelewat akan bagian-bagian yang sudah disaksikan. Namun saudari Rila sendiri mau bertanya, kira-kira apa kegunaan cuka apel bagi kita manusia? Boleh minta tolong Pak Ruben untuk menjawabnya? Baik, apakah manfaat dari cuka apel gitu ya? Nah, apel ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan ya. Manfaatnya yang pertama dia akan memberikan dikenal dengan sumber dari pertumbuhan bakteri di perut kita ya, di usus ya. Nah, cuka apel ini, apel awalnya memiliki senyawa yang disebut dengan pektin. Pektin itu adalah prebiotik, yaitu senyawa yang dibutuhkan agar bakteri baik yang ada di usus kita dapat bertumbuh dengan baik, dengan bagus ya. Itu yang pertama. Jadi dengan pertumbuhan bakteri yang baik di perut kita, maka kita akan menjadi lebih sehat. Nah, tetapi memang pektinnya itu sendiri sedikit terurai pada saat dia berubah menjadi asam asetat atau cuka, berkurang ya. Tetapi manfaat itu tetap masih bisa diperoleh ya. Dengan jumlah yang berkurang dari pektin bukan berarti dia hilang sama sekali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pektin ini adalah serat larut ya, serat yang dapat larut di air. Nah, berbeda dengan serat yang tidak bisa larut di air ya, dia akan terlihat seperti itu saja. Nah, yang berikutnya apel ataupun cuka apel memiliki kandungan banyak vitamin, vitamin C, vitamin B kompleks yang penting ya untuk kesehatan tubuh kita, termasuk juga untuk antioksidan yang melawan radikal bebas yang menyerang tubuh kita, sehingga akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Juga beberapa mineral-mineral penting untuk kesehatan tulang, gigi, dan juga untuk mengatur tekanan darah. Kemudian ada senyawa-senyawa yang lain yang memberikan manfaat antioksidan juga yang dapat mencegah kita dari berbagai penyakit kronis. Itu sebabnya ada istilah tadi, one apple a day keep your doctor away. Kemudian ada asam klorogenat. Ini dapat menurunkan kadar gula darah ya. Maksud saya menurunkan ini bukan jadi rendah tetapi dapat menjadi normal. Ini dengan senyawa asam klorogenat yang penting untuk menjaga kestabilan gula darah. Dan juga banyak senyawa-senyawa lain yang memberikan rasa segar ya dari buah apel ini, yang jika kita makan kita juga akan menjadi tenang. Usus itu pada saat kita tidak nyaman ya, kalau kita makan apel dia akan memberikan suatu rasa yang lebih nyaman sehingga bagus ya untuk kesehatan kita. Demikian juga mengkonsumsi cuka apel. Sehingga dengan berbagai senyawa penting yang ada di situ, maka kita katakan cuka apel ataupun apel itu sendiri itu memiliki aktivitas antioksidan untuk menyehatkan jantung, menyehatkan pencernaan, juga menyehatkan kulit.
Nah, itu yang terutama manfaat kesehatan daripada apel ataupun cuka apel yang bisa dikonsumsi. Ini juga akan membantu kestabilan dari bakteri-bakteri baik atau kita sebut dengan probiotik yang ada di usus kita dengan dengan banyak zat-zat yang akan memberikan makan bakteri kita. Dengan gitu bakteri kita akan menjadi lebih baik di usus kita dan kita akan memperoleh manfaat kesehatan yang lebih baik lagi. Mungkin seperti itu Mbak Gail. Baik, terima kasih juga Pak Ruben untuk jawaban yang sudah dibagikan, di mana sudah kita ketahui dan sudah lihat dari video IKB manfaat-manfaat baik yang bisa kita dapatkan dari cuka apel sendiri. Terlebih tadi Pak Ruben sudah jawab dari antioksidannya, kemudian ada meningkatkan kesehatan kulit, jantung, dan juga pencernaan, dan juga masih banyak lainnya. Untuk itu, saya mengundang kembali Pak Ruben untuk memberikan closing statement karena waktu kita sudah habis. Boleh memberikan closing statement secara singkat? Baik, nah kalau kita bicara tentang pembuatan buah apel ini, maka kita bicara dari buah yang sederhana kita dapat menciptakan keajaiban berupa cuka apel yang kaya manfaat. Nah, mari kita terus berkarya untuk menghasilkan produk-produk lokal yang berkualitas. Dengan begitu kita menjaga kesehatan kita dan juga orang lain, serta kita mendapatkan manfaat lebih, kita dapat berkontribusi pada perekonomian masyarakat. Mari pemirsa Kamu Bisa, pada malam hari ini kita belajar membuat cuka apel dan juga kita dapat berkontribusi untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Kita dapat meningkatkan perekonomian dengan menjual, salah satunya dengan cara menjual cuka apel seperti yang sudah kita saksikan pada malam ini. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Ruben. Saat ini saya juga mengundang Ibu Titin untuk memberikan closing statement secara singkat. Terima kasih Gail. Di Indonesia atau di negara kita peluang pasar terkait cuka apel ini sangatlah besar. Nah, dengan strategi yang tepat, kemudian cita rasa dari cuka apel yang kita buat itu bervariasi dan unik, tentu saja produsen cuka apel dapat manfaat momentum ini untuk mengembangkan bisnisnya dan memenuhi kebutuhan konsumen tentunya. Karena apa? Karena konsumen saat ini semakin sadar akan kesehatan. Mari pemirsa Hope Channel dimanapun berada, Hope Channel Kamu Bisa dimanapun berada, kita sudah lihat bersama cara membuat cuka apel yang sudah dibawakan oleh Ibu Kartini. Cara membuatnya mudah, marilah kita mencoba membuatnya dan marilah kita menjualnya. Terima kasih Bu Titin dan juga kepada Pak Daniel. Baik, terima kasih Galen. Kalau kita ingin menjadikan cuka apel sebagai bisnis, maka cuka apel kita mesti mempunyai keunggulan pasar dibanding cuka apel yang lainnya. Kita mesti meramu sedemikian rupa pembuatan cuka apel kita, sehingga cuka apel kita mempunyai cita rasa, mempunyai manfaat yang lebih daripada cuka apel yang dibuat oleh orang lain. Kalau Ibu Kartini bisa, kamu pasti bisa. Amin. Terima kasih Pak Daniel. Dan terakhir kepada Ibu Kartini sendiri. Boleh di-unmute terlebih dahulu, Kartini? Ya, suaranya belum terdengar. Masih belum terdengar? Boleh di-unmute? Ya. Terima kasih kepada Hope Channel yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan cara membuat cuka apel. Dan kepada pemirsa Hope Channel Kamu Bisa, mari kita buat cuka apel, karena cuka apel itu kaya manfaatnya bagi tubuh kita. Ngapain kita membeli cuka apel kalau kita bisa membuat cuka apel itu sendiri dengan harga yang sangat murah. Dan kita dengan membuat cuka apel berarti kita sudah berkarya untuk kita. Dan juga mungkin juga bisa hasil daripada karya kita itu sendiri untuk kita bisniskan kepada teman
dan saudara-saudara kita. Saya bisa membuat cuka apel, tentu pemirsa Hope Channel kamu pasti bisa juga membuat cuka apel. Terima kasih. Kembali Ibu Kartini untuk semangat yang sudah dibagikan pada para pemirsa Hope Channel Indonesia. Baik, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini memberikan insight-insight dan juga pengetahuan tentang cuka apel, dan juga kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan sampai akhir acara. Untuk itu tetap saksikan Hope Channel Indonesia yang menawarkan banyak tayangan-tayangan yang baik untuk para pemirsa, dan juga untuk menyaksikan kamu bisa minggu depan hari Selasa pukul 7-8 waktu Indonesia Barat dengan topik yang tentunya tidak kalah menarik seperti hari ini. Akhir kata, saya Gilin Tumangkeng bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selalu saksikan Kamu Bisa, karya mulai bisnis luar biasa.